Tapi kalau pikiran kita selalu ingin punya, betul nggak? Tetapi kita sendiri yang menghambat untuk punya itu. Apalagi, wah pakai mobil mewah itu duniawi. Kita mah nggak usah ngurusi dunia lah, akhirat aja. Dan dikiranya yang disebut dengan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dikiranya beribadah kepada Allah itu semata-mata hanya sholat. Kan itu namanya juga ibadah mahdoh. Dan ibadah yang goiro mahdoh, di luar itu jauh lebih banyak lagi. Dan ibadah yang sesungguhnya adalah pelayanan. Ibadah yang sesungguhnya adalah membantu orang-orang yang susah. Itu baru ada artinya. Kalau kita cuma sekedar mengurus ibadah mahdoh, itu namanya disebut kesalehan individual. Dan kesalahan individual itu tidak ada artinya kalau tidak mewujud menjadi kesalehan sosial. Kesalahan sosial, hasil ibadah kita itu dirasakan oleh orang banyak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Maka lihat ciri-ciri orang beriman yang disampaikan Rasulullah. Tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Cukup ekstrapolasi. Tidak disebut orang beriman jika anaknya sekolah, tetangganya, anaknya tidak sekolah, diam aja. Ekstrapolasi. Tidak disebut orang yang beriman, uang jajan anaknya mewah sekali, tetangganya kelaparan tidak punya jajan, diam saja. Ekstrapolasi. Hadisnya memang dulu begitu, tapi diekstrapolasi. Oleh siapa? Oleh pemikiran kita. Itu namanya ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu meluaskan ya satu prinsip ke dalam kasus-kasus yang lain. Kan hadisnya begitu. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Ekstrapolasi. Tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, parkir mobil seenaknya, sementara tetangganya nggak bisa lewat karena dia parkir mobil seenaknya. Itu. Mohon maaf ya. Saya pernah melewati satu tempat. Mohon maaf. Pas saat itu, ya, saya mau lewat, mobil saya mau lewat. Dan saya sedang dalam perjalanan. Ternyata di situ ada masjid dan orang-orang sedang pada sholat. Parkir mobilnya di jalan, sedang sholat. Silakan renungkan. Apa begitu? Apa seperti itu kesalehan? Menurut saya sih itu sudah masuk pada ego keyakinan. Karena saya sedang sholat, orang lain harus menghargai saya. Betul, orang lain menghargai Anda. Tetapi kalau Anda parkir mobil menghalangi jalan, apakah itu orang beriman? Sedangkan kata Nabi, tidak disebut orang yang beriman. Jika dia lewat jalan, ada ranting aja tidak dia singkirkan. Ini bukan ranting, mobil. Dalam Quran surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-10. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah